Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Negeri Indonesia. Ya, malam ini saya berada di kandang puyuh petelur saya, teman-teman. Untuk video kali ini saya akan berbagi apa saja faktor yang membuat keberhasilan dalam beternak puyuh petelur. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kita beternak puyuh? Yang pertama adalah pasar, ya teman-teman, atau market. Yang kedua bibit, kemudian yang ketiga manajemen pakan dan minum, kemudian yang keempat monitoring atau pendataan, yang kelima adalah manajemen keuangan. Oke teman-teman, kita masuk kepada pembahasan untuk keberhasilan ternak puyuh petelur. Faktor yang pertama adalah pasar. Kenapa saya bilang pasar adalah yang pertama? Di dunia peternakan puyuh, kalau kita ingin memulai itu, yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah pasar atau tempat di mana teman-teman ini akan memasarkan telur puyuh. Karena kalau kita tidak punya pasarnya, mau sebanyak apapun kita berbisnis, sebanyak apapun kita memelihara puyuh ini, itu nggak akan bisa berjalan dengan lancar kalau kita tidak menemukan pasarnya terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman mau memulai bisnis utamanya di puyuh petelur ini, teman-teman harus tahu untuk marketnya atau pasarnya dulu. Itu yang utama ya teman-teman. Kemudian masih di seputar pasar, teman-teman harus analisa kebutuhan pasar di tempat teman-teman masing-masing. Misalnya kita ada di Jateng. Di Jateng itu kebutuhan telur seperti apa toh, kemudian pasarnya tuh bagaimana, dan apakah rutinitas atau kontinunya itu bagus ketika kita memulai beternak puyuh ini dalam populasi katakanlah 1000 ekor. Otomatis kan dalam sehari bisa keluar, kalau bagus kan 10 kilo lah. Telur 10 kilo itu apakah bisa langsung diserap oleh pasar atau tidak lah, itu hal yang sangat penting ya teman-teman. Jadi teman-teman harus kuasai pasar terlebih dahulu. Ketika pasar itu sudah jelas marketnya, kemudian telur ini larinya kemana, dan sudah ada yang menerima secara tetap atau kontinu, itu teman-teman nanti akan berjalan dengan mudah. Tapi kalau teman-teman belum punya pasar, saya sarankan untuk mencari pasar terlebih dahulu. Kecuali teman-teman memelihara atau budidaya puyuh petelur ini hanya untuk konsumsi pribadi dan skala kecil-kecilan, nah itu tidak perlu untuk mencari pangsa pasar di luar sana teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah bibit. Kenapa bibit ini sangat penting dalam dunia puyuh petelur? Karena satu, kita harus benar-benar tahu bahwa asal muasal bibit dari puyuh ini berasal dari penetasan yang benar-benar teruji. Teruji apanya? Ya satu, dia sudah pasti betina ya teman-teman. Karena kalau ada jantannya otomatis dia nggak akan bertelur. Walaupun puyuh ini tidak memerlukan pembuahan, alias betina saja dimasukkan dalam kandang, kita kasih makan, kita kasih nutrisi yang cukup, dia akan bertelur dengan sendirinya, tidak perlu pembuahan antara jantan dengan betina, tidak perlu teman-teman. Jadi yang pertama, bibit harus bibit yang unggul, dalam artian 99% harus benar-benar betina. Maksud saya, ketika teman-teman memulai bisnis puyuh petelur mengambil 100 ekor, ya paling tidak yang ikut jantan itu hanya satu teman-teman. Jadi 99-nya betina. Karena apa? Itu kan mempengaruhi produktivitas telur nanti di masa yang akan datang. Jadi contohnya kalau teman-teman membeli 100 kok betinanya cuma 80, artinya kan hanya 20% untuk laki-lakinya, itu kurang bagus teman-teman. Jadi harus dipastikan dulu untuk 99% betina. Kemudian apalagi dari bibit, tingkat mortalitas atau kematian puyuh itu yang bisa dikatakan rendah. Jadi tidak gampang mati, saya artikan dalam bahasa kasarnya tidak gampang mati ya teman-teman, alias tahan terhadap segala kondisi. Kemudian untuk bibit, pastikan bibit yang teman-teman beli, kalau teman-teman beli dalam bentuk DOG atau usia sudah siap ditelurkan, itu harus bibit yang sudah divaksin. Nah, karena apa? Karena
tingkat kesehatan, kemudian produktivitas itu juga akan berpengaruh teman-teman untuk ketahanan puyuh terhadap segala penyakit. Jadi pastikan harus sudah divaksin ya teman-teman, jangan lupa itu. Tanyakan kepada penjual atau yang menjual dalam bentuk penetasan atau TOQ dan lain sebagainya. Pokoknya ketika teman-teman mau memulai bisnis puyuh petelur, harus pastikan bahwa puyuh itu yang datang sudah divaksin ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pakan dan minum. Apa itu manajemen pakan dan minum? Manajemen pakan yang jelas adalah berapa sih porsi satu ekor puyuh itu harus mendapatkan nutrisi perharinya. Jadi satu ekor puyuh ini untuk siap bertelur itu membutuhkan asupan nutrisi atau ransum pakan sebanyak 22 sampai dengan 25 gram per ekornya. Jadi tinggal teman-teman hitung aja, dalam satu kandang ini misalkan teman-teman punya 30 ekor, berarti dikalikan saja katakanlah 23 atau 25 gram per ekornya. Jangan sampai kurang dari itu ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi tingkat produksi telurnya. Yang keempat itu adalah monitoring atau pendataan puyuh. Jadi maksudnya apa? Kenapa kita harus selalu melakukan monitoring? Itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kita harus memberikan perawatan kepada puyuh ini maksimal, termasuk untuk administrasi atau monitoringnya kita setiap harinya. Jadi mulai dari jumlah berapa ekor kita memelihara, kemudian perharinya satu kandang ini mengeluarkan berapa telur, terus akumulasi telur dalam satu hari itu berapa kilogram, kemudian nanti dihitung secara prosentasenya. Nah itu teman-teman harus punya data semuanya, agar dari awal teman-teman memulai bisnis ini sampai dengan nanti akhir tuh teman-teman punya record data untuk bahan ke depan nanti ketika ingin menambah populasi atau berpindah tempat dan lain sebagainya, itu sudah punya gambaran teman-teman. Jadi kemudian yang terakhir adalah yang kelima, manajemen keuangan. Nah, kebanyakan para pebisnis puyuh petelur pemula itu kalahnya di manajemen keuangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya juga pernah dengar dari beberapa sharing teman-teman yang pemula juga seperti saya ini. Mungkin di tahap pertama atau di periode pertama ini mereka nyaman-nyaman aja ya, tapi ketika mau masanya akhir atau permajaan kembali puyuh itu dia kehilangan banyak modal. Karena apa? Karena hasil dari usaha telur ini banyak tercampur dengan keuangan di rumah tangga. Makanya itu saya sarankan ketika teman-teman ingin berhasil di peternakan puyuh, yang pertama monitoring itu harus valid teman-teman, termasuk data-data setiap hasil perharinya, kemudian keuangannya itu harus tercatat secara rapi, dan kita hanya boleh ngambil untuk kebutuhan rumah tangga itu maksimal 10 sampai dengan 20%. Nah sisanya nanti untuk kita melakukan permajaan kembali puyuh peliharaan kita itu, agar apa? Agar ketika mau mendatangkan bibit yang baru itu tidak mengeluarkan uang lagi dari kantong kita, gitu teman-teman. Ya itu tadi adalah faktor keberhasilan yang akan mempengaruhi ketika teman-teman mau memulai bisnis puyuh petelur teman-teman. Jadi yang pertama, pangsa pasar harus dikuasai. Kemudian yang kedua, bibit harus benar-benar yang unggul dan terjamin, kalau bisa yang garansi teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pakan dan minum harus benar-benar teman-teman tata. Kemudian yang keempat, monitoring atau pendataan setiap hasil atau setiap harinya harus benar-benar terdata dengan rapi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen keuangan, itu juga sangat penting teman-teman. Pokoknya kalau ingin berhasil, mulailah dengan usaha yang rapi, usaha yang tertata, dan selalu punya data, agar kita sendiri tidak bingung dalam memantau perkembangan usaha kita. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Silahkan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya nanti dan kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas atau masih kata-katanya kurang enak didengar ya. Mohon maaf teman-teman, ini saya masih pemula tapi saya senang untuk berbagi ilmu kepada semuanya agar teman-teman nanti ketika mau memulai bisnis khususnya di puyuh petelur ini bisa sedikit ada ilmunya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.